Halo sahabat movie, ketemu lagi dengan Random Film. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Buat sahabat-sahabat movie yang lagi gabut, sabi nih nonton film ringan yang ada humornya gitu. Salah satunya film The Invention of Lying yang mau kita bahas kali ini. Yup, The Invention of Lying atau bahasa Indonesianya Penemuan Berbohong adalah film yang menceritakan tentang dunia di mana tidak ada orang yang mampu berkata bohong. Semua orang berkata apa adanya dari hati mereka, guys. Bahkan kata bohong pun tidak ada dalam kamus mereka. Tapi suatu hari kebohongan untuk yang pertama kalinya tercipta di dunia itu. Seperti apa kisah lengkapnya? Yuk, simak Random Film selengkapnya. The Invention of Lying atau Penemuan Berbohong menceritakan seorang pria bernama Mark Bellison yang hidup di dunia di mana tidak ada satu orang pun yang berkata bohong, termasuk dirinya. Coke's very high in sugar, and like any high-calorie soda, can lead to obesity in children and adults who don't sustain a very healthy diet. Thank you. Mereka bukannya tidak mau berbohong, guys, tapi tidak mampu. Ibarat di dunia kita tuh tidak ada yang bisa terbang gitu loh. Terbang dianggap sesuatu yang mustahil kan? Begitu juga dengan berbohong di dunia ini. Semua orang berkata jujur, meski terkadang itu terlalu kasar untuk didengar. Seperti ketika Mark ingin pergi berkencan dengan seorang wanita bernama Anna. Mark yang berperawakan bapak-bapak tambun dengan hidung pesek versi bule dianggap sebagai seorang pecundang. Ditambah lagi, ia mendapat kabar bahwa dirinya akan segera dipecat dari pekerjaannya. Ketika bertemu dengan Anna, Mark langsung mendengar bahwa Anna tidak tertarik dengan dirinya karena penampilan Mark yang seorang pecundang. Namun demikian, Anna tetap mau pergi berkencan dengan Mark untuk menghormatinya. Keesokan paginya, setelah berkencan dengan Anna, Mark pergi ke kantor. Dan hari itu adalah hari ketika Mark dipecat oleh bosnya. Bagai jatuh tertimpa tangga, Mark yang baru saja dipecat dari pekerjaannya itu mendapat email dari Anna. Anna secara belak-belakan menolak Mark dan memilih untuk menjalin pertemanan saja, alih-alih menjadi sepasang kekasih. Ya, kesialannya Mark baru saja dipecat dari pekerjaannya, ditolak Anna, dan ditertawakan oleh rekan-rekan kerjanya. Tidak berhenti di situ, guys. Ketika sampai di apartemennya, Mark didatangi oleh pemilik apartemen yang ingin menagih uang sewa sebesar $800. Mark pun berkata jujur bahwa ia baru saja dipecat dan di tabungan sisa uangnya hanya tinggal $300 saja. Pemilik apartemen pun tidak peduli dan menyuruh Mark untuk meninggalkan apartemen tersebut jika tidak dapat membayar uang sewa. Mark yang putus asa pun pergi ke bank, berniat ingin mengambil sisa uang terakhirnya untuk membayar ongkos pindahan. Sesampainya di bank, Mark berkata kepada teller bank bahwa ia ingin menutup tabungan dengan mengambil semua uang di tabungannya. Namun, teller bank berkata bahwa sistem bank sedang down dan Mark hanya bisa mengambil uang tanpa menutup tabungannya. Kemudian, Mark pun mengiyakan. Lalu, teller bank bertanya kepada Mark berapa sisa uang di tabungannya. Dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di otaknya. $800. Oh, the system just came back up. Mark tiba-tiba saja berkata bahwa sisa uang di tabungannya adalah $800. Saat Mark berkata seperti itu, sistem bank kembali berfungsi. Sang teller mengecek sisa uang di tabungan Mark melalui komputer dan di sana tertulis $300. Namun
Karena sang teller berpikir bahwa semua orang berkata yang sebenarnya, ia pun lebih mempercayai perkataan Mark dan menyebut sistem bank bermasalah. Kemudian ia pun memberikan $800 kepada Mark. Mark pun kembali ke apartemennya dengan keadaan sangat bingung sekaligus senang. Bagaimana bisa ia berkata sesuatu yang bukan sebenarnya, sedangkan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah ia membayar sewa apartemennya, ia pun menemui temannya di bar. Ia berkata kepada temannya bahwa ia bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Mark tidak tahu apa bahasanya untuk hal itu. Temannya pun tidak memahaminya dan mempercayai saja semua apa yang dikatakan Mark. Mark kemudian mencoba berkata bohong kepada siapapun dan semua orang mempercayainya begitu saja. The world's gonna end unless we have sex right now. Do we have time to get to a motel, or do we need to do it right here? Setelah mencoba berbohong kepada banyak orang dan semua mempercayainya, tiba-tiba terpikirkan sebuah ide di kepala Mark. Mark mengarang sebuah cerita di abad 1300. Kemudian Mark datang kembali ke bekas kantornya dan menemui mantan bosnya. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sebuah cerita yang tertimbun di pasir. Bosnya tentu saja percaya karena ia tidak mengenal apa itu bohong. Mark kemudian meminta bosnya untuk mendengarkan cerita yang terdapat dalam buku temuannya tersebut. Dan semua orang yang ada di kantor tersebut mempercayai semua cerita konyol Mark itu. Kemudian akhirnya Mark kembali bekerja di tempat tersebut dan karya karangan Mark yang konyol itu dibuat sebuah film dan boom, karyanya menjadi karya terbaik di dunia. Atas hal tersebut, Mark menjadi orang yang sangat kaya. Ia pun berniat untuk memberi ibunya sebuah mansion atau rumah mewah untuk ia dan ibunya tinggali. Namun belum sempat hal itu terjadi, Mark mendapat telepon dari rumah sakit. Ia mendapat kabar bahwa ibunya sedang sekarat. Mark yang sedang berkencan untuk kedua kalinya dengan anak pun langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan bahwa ibunya bisa meninggal kapanpun juga dengan kondisi yang sudah parah seperti itu. Ibunya merasa ketakutan. Ia mengaku takut dengan kematian. Mark yang tidak tega melihat ibunya ketakutan di saat-saat terakhirnya, berbohong kepada ibunya bahwa setelah mati, ibunya akan tinggal di sebuah rumah mewah dan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya selama ia hidup. Mark juga menambahkan bahwa di akhirat nanti ia akan menjadi kembali muda, tidak tua dan keriput seperti sekarang ini. Ibunya yang mendengar kata-kata itu dari Mark merasa sangat bahagia dan meninggal dalam keadaan tersenyum. Namun, ternyata tak hanya ibu Mark yang mendengar kata-kata bohong Mark itu. Dokter dan perawat yang ada di situ pun mendengarnya. Mereka tak hanya mendengar, namun juga mencatat dan kemudian menyebarkannya ke semua orang. Akhirnya, hebohlah fakta tentang kehidupan setelah mati. Banyak orang yang mendatangi rumah Mark untuk bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Tak lupa, para awak media dari seluruh dunia pun ikut serta. Mark ditemani Anna dan Greg sahabatnya mencoba mengarang kembali tentang kehidupan setelah mati. Setelah itu, Mark mengumumkan kepada semua orang tentang yang ia ketahui atau yang ia karang, dan tentu saja semua orang mempercayainya mentah-mentah. Dari kebohongan itulah
dikenal adanya seseorang yang tinggal di atas langit atau man on the sky dan mengatur semuanya dan aturan-aturan yang mengikutinya. Number one, there is a man in the sky who controls everything. Does he live in the clouds? No. Can we see him? No. Dari kebohongan tersebut, Mark menjadi semakin terkenal dan kaya. Ia membeli sebuah rumah mewah yang ia tempati bersama Greg. Mark juga menjadi dekat dengan Anna, gadis yang ia sukai, yang semula menolaknya. Mark sering menghabiskan waktu bersama Anna. Meskipun begitu, Anna masih tetap tidak mau menikah dengan Mark dengan alasan Mark akan memberikan keturunan genetik yang buruk, yang bertubuh gemuk dan berhidung pesek. Does being rich and famous change your genetic material? No. Tapi tetap saja kehidupan Mark bagai di atas angin. Ia masih menjadi penulis naskah sukses di kantornya dan memiliki banyak uang. Namun tak selamanya kehidupan itu berjalan dengan mulus. Suatu hari, Anna tiba-tiba memberitahunya bahwa ia akan berkencan dengan Brad Kessler. Brad Kessler adalah orang yang pernah menghina Mark ketika ia dipecat dulu. Brad Kessler. Mendengar Anna ingin berkencan dengan Brad, Mark merasa tidak senang. Ia ingin kencannya dengan Brad gagal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kencan Anna dengan Brad berjalan lancar dan Anna bahkan sudah memutuskan untuk menikah dengan Brad. Mark yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa dan patah hati. Ia mengurung dirinya dan membiarkan penampilannya tak terawat. Sampai suatu hari Anna datang ke rumah Mark dan memberikan undangan pernikahan Anna dengan Brad. Mark yang tadinya tidak ingin datang ke pernikahan Anna berubah pikiran setelah Greg, sahabatnya, mengajaknya untuk datang. Mark akhirnya merapikan dirinya dan pergi ke pernikahan Anna dengan Brad bersama Greg. Di sana, sebelum pendeta mengesahkan pernikahan Anna dengan Brad, Mark menyela dan berkata bahwa dirinya lebih cocok dengan Anna dibandingkan Brad. Kemudian, ia pergi keluar meninggalkan prosesi pernikahan Anna. Anna yang ternyata diam-diam sudah menyukai Mark, memutuskan untuk menyusul Mark. Setelah beberapa pembicaraan dan pertimbangan, Anna akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Brad dan menikah dengan Mark. I want little fat kids with snub noses. I'm your man. Mark dan Anna menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki dengan perawakan persis seperti Mark. Dan entah bagaimana, kemampuan berkata bohong yang dimiliki oleh Mark menurun pada putra pertamanya itu. It tastes so good, Mommy. Kini, bukan hanya Mark yang dapat berbicara bohong, namun putra pertamanya pun dapat melakukannya juga. Iya, demikian review film The Invention of Lying dari Ranum Film. Semoga terhibur ya. Ingat, kebohongan itu gak selamanya berbuah manis loh guys. Jadi jangan ikut-ikutan berbohong ya. Oke, sekian dari Ranum Film. Sampai ketemu di review film berikutnya. Bye.